Assalamualaikum Bang Irfan. Udah lama. Sorry nih, gue telat. Ya, baru nih nyampe di sini. Kalian nonton nih, nonton yang lagi viral nih konser nih. Apaan tuh yang lagi viral? Ini konser yang harganya tiketnya bisa 14 juta. Terus Bang Irfan mau nonton nih ceritanya? Mau nonton gratis soalnya nih dari teman. Kapan lagi? Ya walaupun gratis juga kan itu kan hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, Kenapa nggak justru Bang Irfan nasihatin aja tuh temannya dan uangnya bisa dipakai untuk yang bermanfaat lainnya. Seperti itu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini Gimana? Ustaz. Lagi mesen kopi. Belum datang pesenannya, Ustaz. Dari mana ini Ustaz? Ini kebetulan laut dari gimana ada futsal nggak? Ustaz, ada Ustaz. Jadi kita langsung tanya aja ke beliau. Apa nih? Jadi begini Ustaz, Bang Irfan ini kabarnya diajakin nonton sama temannya. Nonton yang lagi viral itu Ustaz. Apa tuh? Tiket konser mahal banget Ustaz. Harganya sampai puluhan juta. Itu gimana Ustaz? Nasihatnya itu untuk Bang Irfan dan temannya mungkin. Itu puluhan juta pakai umroh atau beli kambing bisa dapat berapa ekor tuh Bang Irfan? Banyak Ustaz, cukup buat korban, buat keluarga Ustaz. Iya, masalah nonton konser sendiri Iya, tidak perlu diragukan lagi, itu pasti mengandung banyak mudarat. Pertama, tentunya seseorang itu pasti akan membuang-buang usia, membuang umur, membuang waktu. Ditambah lagi begitu dia tiba di sana pasti akan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan. Bahkan tidak jarang kan terjadi di konser-konser itu ada orang yang zina gitu kan, kemudian minum khamar, karena memang musik itu identik dengan hal-hal yang haram. Kebaikan itu dia melahirkan kebaikan, sama dengan keburukan juga pasti akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Yang tadinya cuma nonton, akhirnya dia buang-buang waktu, sentuhan dengan perempuan, campur baur dengan lawan jenis, minum khamar, subuhnya kesiangan gitu, bercampur, semakin banyak. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, pasti. banyak banget mudaratnya Ustaz ya. Banyak sekali mudaratnya. Gitu Bang. Sama juga dengan kebaikan. Kalau kita ke masjid, setiap langkahnya udah dapat pahala, begitu. Sholatnya sendiri juga amalan yang paling utama. Setelahnya kita pasti zikir, kita berdoa. Bahkan selama kita ada di dalam masjid, kita dianggap sholat, gitu. Jadi dia kebaikan melahirkan kebaikan. Sama seperti halnya tadi, keburukan itu dia akan melahirkan keburukan. Jadi ini harus dipertimbangkan Bang Irfan. Ya, harus dipertimbangkan. Dan di sisi lain juga Ustaz, kabarnya ini ada tiket promo umroh. Ini murah kabarnya. Dan ini juga viral Ustaz. Kabarnya juga terjual cepat juga Ustaz. Dan dia Sabda Nabi SAW yang mengabarkan bahwasanya ada dua pihak yang selalu tamak dan tidak pernah merasa kenyang. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Iya, ini kan semuanya masih berkaitan dengan harta. Iya. Jadi harta kita ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mewajibkan agar kita mengatur bagaimana membelanjakan harta, dan mewajibkan agar kita membelanjakan harta ini di jalan yang baik, bukan di jalan yang haram. Jangan mentang-mentang merasa punya uang beli tiket yang mahal untuk maksiat lagi, begitu kan? Padahal harta itu yang ngasih siapa? Allah. Dan Allah punya aturan, uang itu dibelanjakan di tempat yang halal dan dibolehkan. Nah, manusia ini itu dia ada dua macam. Yang pertama, ada orang yang cinta sekali kepada harta. Karena cintanya dengan harta, akhirnya terkadang dia menghalalkan segala cara, korupsi, mencuri, menipu orang, dan jalan-jalan yang lainnya. Kemudian ketika dapat uangnya,
dia bakhil gitu kan, dia menahan. Tapi ada orang yang kedua, dia tidak faham nilai harta, sehingga begitu harta itu dia hasilkan, apalagi dapatnya dengan cara yang mudah, maka mudah juga dia hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini perbuatan tabdzir. Orang tabdzir itu kata Allah, saudara-saudara syaitan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian, karena orang-orang yang menghambur-hamburkan harta mereka itu adalah saudara-saudara syaitan. Siapa orang-orang menghamburkan ini? Kata Ibnu Katsir, orang yang membelanjakan hartanya di luar kebutuhan makannya, kebutuhan memenuhi anggota keluarganya, begitu. Atau untuk hal-hal yang sia-sia seperti tadi ini, pakai beli tiket konser, ini termasuk perbuatan tabdzir. Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-malu afatuhu at-tabdzir. Ujian pada harta itu adalah tabdzir, dan itu sifat manusia. Ketika kita lapang, punya banyak harta, biasanya orang akan, fitrahnya itu akan melakukan perbuatan tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Nah, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diancam dia adalah saudaranya syaitan. Iya, seperti itu. Jadi gimana Bang Irfan setelah mendengar nasihat dari Ustaz seperti tadi, pengerian dan mudaratnya banyak sekali. Jadi tuh Bang Irfan berangkat nonton konser bareng temannya. Kalau udah dipikir gini mah kan nggak bisa. Ini kan saatin Iya. uangnya buat umroh atau kurban. Iya. Itu lebih cocok. Kalau untuk kebaikan, maka dia bukan tabdzir. Sebagian ulama mengatakan harta itu kalau dibelanjakan, dikeluarkan untuk sesuatu yang baik, fi sabilillah, maka dia bukan tabdzir. Tetapi kalau untuk keburukan, sesedikit apapun, sekecil apapun, itu dah tabdzir. Jadi kalau kita umroh dengan biaya mahal, beli kambing dengan harga yang mahal, ini tidak tabdzir, karena dia masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau konser, walaupun Rp50.000, namanya tabdzir. Pertama, karena dia tidak kita butuhkan. Yang kedua, dia dibelanjakan di jalan yang tidak benar. Iya. Itu dihisap Ustaz ya? Pasti dihisap. Kata Nabi, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya salah satunya tentang harta. Dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan, kata Nabi. Pasti akan ditanya. Ngeri banget kan Bang Irfan. Nah, ini Bang Irfan cancel deh itu, jangan jadi nonton. Lebih baik Bang Irfan ikut nasihatin dan sampaikan mana nasihat dari Ustaz seperti itu. Tepatnya sih harus ngasih nasihat ya Sebagai bisnis sekarang juga itu info dan bosannya emang tidak baik. Ini jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Iya, banyak atas jazakallah nasihatnya khairan. Ustaz. Jadi terbuka pikirannya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mana nih kopi nih? Artinya mana nih kopinya?